Baik, kita masuk ke hadis bekam. Ya, ini salah satu dasar kenapa kita ini melakukan bekam. Ya. Meskipun bekam ini sebenarnya sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul ya. Jadi bekam ini sudah menjadi budaya atau bisa jadi sudah menjadi metode pengobatan yang sudah dari zaman dahulu. Makanya nanti saya akan ceritakan kalau kita mengkaca metode pengobatan itu, nanti kalau kita melihat semua bangsa itu hampir sama. Jadi yang pertama, mereka selalu mengeluarkan darah, itu yang pertama. Jadi harus berdarah-darah. Darah harus dikeluarkan. Jadi kita ini harus belajar akarnya, Pak. Jadi kita jangan belajar cabang-cabangnya, tapi akar persoalannya nanti akan ketemu. Kenapa kok harus dengan darah? Yang kedua, pasti mereka menggunakan api, Pak. Nah, nanti wujudnya bisa beda. Kalau Cina dia pakai moksa, kalau Arab dia pakai besi yang dipanaskan, ya. Api sampai sekarang juga masih dipakai. Wujudnya mungkin berbeda, ada infrared, ada koper, ya. Mereka pasti menggunakan itu. Ya, kemudian mereka menggunakan masas atau pijet. Ya. Masas ini sangat banyak sekali. Ya. Setiap bangsa kadang punya style sendiri-sendiri kan. Ada Buina, ada Anmo, ada Shiatsu, ada pijet urutan Melayu. Kalau di Malaysia itu mereka bilang urutan Melayu. Ada suku, macam-macam, banyak sekali. Ya, kemudian yang keempat menggunakan besi atau logam. Pengobatan pasti menggunakan itu, pembedahan, ya, akupunktur, macam-macam. Kemudian ramuan, pasti semua bangsa pasti pakai ramuan. Indonesia ada jamu, di Cina juga ada herbal Cina, India punya herbal sendiri. Arab juga punya, Tibun Nabawi punya. Ya, kemudian yang keenam, mereka ada yang menggunakan selalu pakai senam. Senam ini bisa olah fisik, olah napas, ya, macam-macam. Ini yang secara garis besar menggunakan ini. Yang ketujuh ini lain-lain, maksudnya nanti banyak. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, ketika dulu, zaman-zaman dulu itu sudah ada metode pengobatan yang mengeluarkan darah, baik dia itu menggunakan bekam atau menggunakan alfastu, ya, atau menggunakan lintah, ya. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, beliau menyampaikan hadis ini, maka beliau mengkhususkan sebenarnya. Berarti ada yang istimewa dari bekam itu, ya. Jadi meskipun ya, pada zaman itu juga banyak metode-metode yang lain selain bekam. Ya. Maka salah satu hadis di sini disampaikan asyifa'u fi thalathatin. Yang pertama fi syartoti mihjamin, yaitu pada sayatan pisau bekam. Sayatan pisau bekam. Au sarbati asal atau minum madu. Ya, jadi kalau apa itu pengobatan itu, menurut beliau kesembuhan itu ada pada pengeluaran darah, minum madu, au kayatin binarin atau sengatan atau menempelkan besi yang dipanaskan. Wa ana anha ummati anil kai, tetapi saya melarang umatku melakukan besi yang dipanaskan tadi. Tapi hukumnya di sini besi yang dipanaskan ini hukumnya makruh, ya, karena haram, ya. Jadi boleh asal memang diperlukan sekali. Oke. Kemudian pada hadis yang lain disampaikan inna afdhala ma tadawaitum bihil hijama, sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian gunakan adalah bekam. Ya, bekam. Makanya ketika memang ada hadis seperti ini, saya sebagai dokter waktu itu juga merasa sangat terheran-heran, sangat luar biasa. Kenapa? Satu metode tapi banyak fungsi, Pak. Ya, sekarang di medis satu metode yang banyak fungsi apa? Terkadang sangat minim sekali dan mungkin bahkan dikatakan tidak ada. Satu herbal juga banyak fungsi. Kita berbicara apa gagang begitu, ya, itu khasiatnya multifungsi. Tapi kalau kita berbicara antalgin, khasiatnya satu saja, penghilang nyeri. Makanya pilih mana, minum jamu atau minum antalgin. Ya, kalau minum herbal
satu nama dia multifungsi. Ya, metode juga sama, bekam satu nama multifungsi. Akupunktur satu nama multifungsi. Mulai dari penyakit atas kepala sampai penyakit kaki. Itu bekam bisa, akupunktur bisa. Ya. Jadi semua metode naturopati, ya, metode yang alami, saya melihat mereka satu metode multifungsi. Pijat, orang sakit kepala, pijat bisa hilang, sembuh sakitnya. Orang batuk, dipijat bisa sembuh. Orang diabetes, dipijat bisa sembuh. Orang sakit perut, dipijat sembuh. Orang hernia, dipijat tidak jadi operasi, dan seterusnya. Nah, kenapa saya, ya istilahnya tersesat pada jalan yang benar ini, Pak? Karena saya melihat ini satu metode kok bisa multifungsi begitu. Saya cuma menganalogikan tadi, antalpin satu. Fungsinya satu, menahan nyeri, menghilangkan nyeri. Metformin fungsinya untuk menurunkan kadar gula. Tapi kalau berbicara habatus sauda, berbicara sambiloto, berbicara brotowali, seplukan dan lain sebagainya, mereka multifungsi Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya beralihlah ke herbal. Ya. Jadi khasiat tanaman obat, khasiat pengobatan alami itu sangat luar biasa. Makanya saya mulai alhamdulillah mau ditunjukkan betul Pak. Jadi saya bisa terjerumus seperti ini sebabnya juga tidak hal yang sepele ya. Sebabnya itu karena bapak saya kena kanker, kemudian meninggal. Ibu saya kena gagal ginjal. Kemudian waktu itu bisa bertahan 5 tahun tidak isi darah, minum habatus sauda. Ya, ketika habatus sauda dihilangkan, ureum kreatinin naik. Ya, saya melihat, oh ini sesuatu obat ini luar biasa ini, jinten ireng ini. Akhirnya saya kemudian beralih ke seperti ini. Ketika bapak saya waktu itu mual-mual, muntah-muntah, sudah dikasih obat dari dokter anti mual, tetap aja muntah. Dibawa ke Salatiga, Prof Yoko ya, Prof Haryoko. Ditusuk 2 jarum saja 1 minggu tidak muntah. Ini pengobatan apa lagi ini? Waktu itu 2007 akhir saya mengenal ibu. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya sangat tertarik dengan pengobatan tradisional sampai sekarang. Ya, makanya sekarang saya praktek itu gelar dokter tidak dipakai lagi. Mukanya dokter tetapi otaknya isinya sinse saya Pak. Bener, saya kalau ditanya obat kimia sudah lupa. Tapi kalau ada orang sakit, ini tangkwe, sukti huang, hong hua, tauran kayak gitu. Obat-obatan Cina, obat Indonesia, Jawa, Tibu Nabawi begitu. Jadi alhamdulillah memang sudah 8 tahun ini. Jadi kelemahan saya, kalau peserta ini ada yang dari medis, dari dokter, kalau tanya tentang patofisiologi, ya, wah saya lupa, dan makanya saya sampaikan dasar-dasarnya. Nanti teman-teman dokter silahkan belajar lagi sendiri. Saya sampaikan jurnal-jurnalnya banyak berbahasa Inggris. Itu begitu. Ya, memang harusnya tidak boleh seperti itu. Ini mulai tahun inilah insya Allah saya akan kembali ke jalan yang benar lagi. Dalam artian ilmunya apa ya? Ilmunya. Jadi ilmu itu memang semuanya milik Allah semuanya. Tinggal pendekatannya mau pakai mana. Kita mah dan kamu mau pakai ilmu apa? Kalau ilmu yang sederhana ya tradisional, gampang Pak. Nah, makanya 2 hari, 3 hari ini kita akan bicara banyak tentang tradisional. Tradisional itu kita tidak harus dokter, bisa Pak. Bisa. Analisa bisa. Nah, makanya yang saya sampaikan 2 hari ini kita dasar-dasar pengobatan tradisional. Ilmu yang kita sampaikan 2-3 hari ini nanti bisa berkembang untuk mengilmui herbal, untuk mengilmui acupressure, untuk mengilmui terapi yang lain, karena sama ilmu-ilmu terapi tradisional itu. Ya, baik. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ini adalah pengobatan yang paling utama. Ternyata memang betul. Ya. Tetapi nanti ada penjelasannya, ada syarahnya. Jadi tidak kemudian serta-merta semuanya dilakukan ijabah. Karena ada beberapa kasus yang datang ke Rasulullah semuanya tidak dibekam Pak. Ini yang perlu kita sampaikan kepada kita semuanya. Jadi jangan serta-merta kemudian semuanya dibekam. Ya, contoh ada seorang sahabat yang mengeluh perutnya sakit, maka Rasulullah menyampaikan minumkanlah ia madu. Belum sembuh, ya,